warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Oke, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, Bapak ambil absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Jadi pembelajaran hari ini, Ananda itu diharapkan dapat menganalisis konsep tekanan hidrostatis secara fisik dan matematis dengan benar. Kemudian Ananda dapat menerapkan konsep tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nah Ananda semua kan sebelumnya Bapak sudah ada mengirim video ya di Classroom. Sekarang kita refresh kembali ingatan kita tentang videonya, kita lihat kembali videonya. Apa yang bisa Anda simpulkan dari video tadi? Siapa yang mau menyimpulkan atau menyampaikan argumennya? Oke, silakan Intan, saya. 20 feet ya Pak, jadi Ya, jadi kan pas waktu di atas tuh Pak, atau belum ada kakinya tuh, jadi Iya. dia masih besar. Tapi bawah itu 20 kaki itu dan yang turun yang 24 kali itu pas naik ke atas kembali semula aja Pak. Ada sesuatu yang membuat Iya. botol ini remuk ya kan? Iya. Nah, kira-kira apa yang membuatnya remuk? Apakah di remas atau penyelam tadi? Tidak. Tidak. Lalu kira-kira ada apa yang membuatnya remuk? Ada? Tekanan. Nama alatnya itu pesawat shuttle ya. Nah, alat ini bakal mendemonstrasikan kepada kita bagaimana suatu fluida memberikan tekanan kepada suatu benda yang dicelupkan ke dalam fluida tersebut. Ini ketinggiannya sama ya, antara kanan dan kirinya. Oke, sekarang coba dimasukkan 3 cm dari permukaannya. Saya. Ya. Di 8 tadi. Oke, apa yang terlihat di sini? Naik ya. Oke, di dalamin lagi saya. Oke, semakin apa ini? Makin naik Pak. Oke, terus ke dalam saya. Oke, semakin naik ya. Oke, terima kasih ya Indah dan saya. Silakan kembali ke tempat duduk. Nah, jika airnya bergerak, ini kan airnya sama kan? Nah, ketika airnya berubah berarti ada sesuatu yang mendorong airnya. Nah, ini kan tertutup nih. Nah, kira berarti hasil dorongan itu berasal dari benda yang air ini memberikan gaya dorong yang itu tekanan kan kepada benda ini sehingga udara yang ada di dalam dalam sorong ini mendorong airnya untuk naik ke atas kan. Nah, jadi begitu ya. Jadi fluida itu memberikan suatu tekanan terhadap benda yang dicelupkan ke dalam fluida tersebut. Nah, jadi itulah yang kita pelajari hari ini, yaitu tekanan yang diberikan oleh zat cair yang diam terhadap suatu benda yang berada di dalam fluida tersebut. Nah, itu yang disebut dengan tekanan hidrostatik. Jadi dari eksperimen tadi, jika ada suatu benda dicelupkan ke dalam fluida, kan? Nah, celupkan ke dalam fluida, kita anggap luasnya ini apa nih? A. Benda ini punya luas A. Kemudian ketinggiannya H kan? Oke, ketinggian ini ada H. Ketinggian dari permukaan air. Nah, bisa kita cari volume dari ruang ini ya. Nih. Kalau kita cari volume apa rumusnya itu? Oke, sama dengan A dikali dengan A kan? Suatu fluida itu memiliki massa jenis kan. Nah, jika massa jenisnya itu adalah rho yang massa jenis. Nah, berarti massa air yang ada di sini, kita butuh massa air yang ada di sini. Karena massa air yang di atas inilah yang memberi tekanan terhadap luas permukaan bendanya. Nah, berarti M-nya itu ya. Oke. M dari massa air yang ada di sini, ini M ini. Itu sama dengan rho dikali
Oke, sekarang gaya yang diberikan. Ini kan masanya baru kan? Kita sudah mengetahui massa air yang ada di atas benda tersebut. Kita ingat P itu adalah F per. Nah, kita akan mencari gaya yang diberikan oleh zat cair ini, air ini kepada benda sehingga ada tekanan. Jadi bagaimana cara kita mencarinya? Apa gaya yang dimiliki oleh zat cair yang ada di sini? Pikiran. Gaya apa? Gaya berat, benar sekali ya kita. Berarti ada gaya berat. Kita cari gaya berat yang dimiliki oleh si air yang ada di atas benda ini kan. Itu kan rumus apa ya? M kali M-nya sudah ada. Rho A per G. Oke, sudah dapat gayanya adalah W kan? Gaya berat. Nah, sekarang kita bisa mencari tekanan yang dihasilkan oleh zat cair ini. Kita masukkan P sama dengan F per A. F-nya apa? Rho G per A. Ada misal eliminasi A ya, sehingga menjadi Rho G A. Nah, inilah yang disebut sebagai persamaan tekanan hidrostatis. Untuk memperkuat kembali pemahaman Anda, silakan Anda buka e-book yang sudah Bapak kirimkan. Silakan kegiatan di halaman 7 menggunakan metode simulasinya. Oke, Anda sudah siap? Oke, kita jawab bersama ya. Yang nomor 1, bagaimana pengaruh kedalaman terhadap tekanan hidrostatis? Siapa yang ingin menjawab? Oke, silakan saya. Semakin dalam suatu titik di dalam lidah, maka semakin besar tekanan hidrostatis yang terjadi, Pak. Oke, berarti semakin dalam maka semakin besar tekanan hidrostatisnya. Oke, bisa bantu tuliskan grafiknya gitu kan saya? Grafik pH terhadap H. Oke, gimana grafiknya tadi? Semakin dalam, mungkin semakin besar, Pak. Iya. Sampai lurus. Oke, benar? Benar, Pak. Benar? Ada yang berbeda grafiknya? Sama Bapak. Oke, terima kasih saya. Oke, jadi hubungan antara tekanan dan kedalaman itu adalah berbanding lurus. Nah, ini ditunjukkan oleh grafik yang linear kan? Linear ke atas. Selanjutnya ketika pressure meter dipindahkan pada kedalaman yang berbeda, apa yang terjadi? Nilai tekanan yang terukur meningkat seiring kedalaman pertama. Oke, nilai tekanannya berubah ya tergantung kedalaman pressure meter yang diletakkan. Nah, jadi kan kita sudah mencobakan ada 3 fluida, ada air, oli, dan madu. Nah, apa yang terjadi ketika fluida itu kita ganti? Pada kedalaman yang sama berubah, Pak, tergantung pada massa jenis dari fluida tersebut, Pak. Semakin besar massa jenis fluidanya, maka semakin besar pula tekanannya, Pak. Oke, benar sekali ya saya. Tadi massa jenis paling besar apa? Indah. Maaf Indah. Iya, nggak apa, Pak. Oke, tadi massa jenis paling besar? Di madu, Pak. Madu. Berarti madu memiliki tekanan Paling besar. Anda kan sudah menyampaikan tadi ya hasil dari yang Anda dapatkan dari kegiatan cobaan tadi. Sekarang silakan Anda kerjakan soal yang ada pada ibunya. Anda kerjakan sebentar, setelah Bapak kasih waktu 15 menit. Setelah itu ya, sekarang sebelum pembelajaran kita akhiri, Bapak minta Anda semua silakan buat kesimpulan dalam catatannya. Cukup 1 halaman buatkan kesimpulan hari ini. Untuk tugasnya di rumah, Anda silakan mencari penerapan tekanan hidrostatis yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Terserah dibuatkan dalam bentuk video. Anda bebas mau bikin video animasi tentang penerapannya atau Anda sendiri yang menjelaskan di depan kamera mengenai penerapannya. Bapak tunggu tugasnya paling lambat besok sebelum pertemuan kita mulai. Oke, ada pertanyaan untuk hari ini? Tidak, Pak. Baik, kita tidak ada. Bapak rasa sudah cukup. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.